Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidatina min awalihim ila akhirihim khususan la mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Haji wa ila walidayna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudari semuanya, kita akan melanjutkan muqaddimah dari kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Eh, Kemarin kita sudah mendahului bahasan tentang 4 kaidah pokok di dalam Idhaful Qawaid Al-Fiqhiyah ini. Di halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhamma ba'dul ulama'i fudala ila hadhihi qa'idatan khamisatan. Wa dhamma dan mengumpulkan ba'dul fudala'i siapa sebagian ulama-ulama yang utama ila hadhihi terhadap ini empat kaidah. Jadi di sebelumnya sebutkan ada 4 kaidah. Al yaqin la yuzal bisyak, al masyaqqatu tajribut taisir, ad-dararu yuzal, al adah muhakkamah. Kemudian ditambah lagi 1 kaidah ini. Qaidatan khamisatan kepada kaidah yang kelima. Wahia adapun khamisah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru adapun beberapa perkara bimaqasidiha ialah tergantung dengan maksud-maksudnya umur. Yang ini oleh para ulama kemudian menjadi kaidah yang pertama. Jadi di dalam kitab-kitab kaidah fiqh 5 kaidah utama ini yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, baru diikuti al-yaqin la yuzal bisyak. Walaupun kehadirannya kaidah ini dirumuskan oleh para ulama setelah 4 kaidah yang lain itu. Tapi kemudian karena ini kait dengan niat, maka kaidah al-umur bimaqasidiha ini menempati di posisi yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu sesungguhnya, innama hanya sesungguhnya, al a'malu adapun perbuatan-perbuatan binniyati ialah tergantung dengan niat-niatnya. Waqala dan bersabda siapa Rasul, buniyal Islamu ala khamsin. Bunia telah dibangun al-Islamu apa Islam ala khamsin atas 5 perkara. Wal fiqhu ala khamsin. Wal fiqhu dan adab fikih ala khamsin ialah atas 5 hal. Qala al-Ala'i, qala berkata al-Ala'i siapa Imam al-Ala'i, wa huwa hasanun jiddan. Faqad qala al-Imam Syafi'i, maka adapun itu, wa huwa adapun itu apa namanya, Domul Fudala hadhi qaidatan khamisah hasanun jiddan ialah baik sekali. Faqad qala, bahwa adapun itu hadis ya. Bahwa dan adapun itu hadis hasanun ialah hasan jiddan baik sekali. Jadi hadis hasan. Faqad qala al-Imam Asy-Syafi'i, maka sungguh berkata al-Imam Asy-Syafi'i siapa Imam Asy-Syafi'i, yadkhulu fi hadzal hadisi sulusul ilmi. Yadkhulu masuk fi hadzal hadis di dalam hadis ini sulusul ilmi apa sepertiga ilmu, yakni hadisah innamal a'malu binniyati, yakni menghendaki siapa Imam Asy-Syafi'i hadisah innamal a'malu binniyati terhadap hadis innamal a'malu binniyat.
Jadi menurut Al-Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat yang kemudian menjadi dasar dari al-umuru bimaqasidiha itu adalah mencakup sepertiga ilmu. Mengapa? Karena apa yang dilakukan manusia itu ada yang bersifat apa namanya kolban atau kolbian, ada yang bersifat kaulian, ada yang bersifat fi'lian. Jadi perbuatan manusia itu, amal manusia itu ya berkisar dari tiga hal itu. Amal apa namanya kolbi, ada amal kauli, ada amal jawareh ya. Amal jawareh anggota badan ini. Nah, oleh karena ini ada tiga, maka yang terkait dengan hati atau niat ini masuk dalam sepertiga ilmu. Waqala Syekh Tajuddin As-Subki waqala dan berkata Syekh Tajuddin As-Subki, siapa Syekh Tajuddin As-Subki? At-tahqiqu 'indi annahu in urida ruju'ul fiqhi musin bita'assufin wa takallufin wa qaulin jumaliyin. At-tahqiqu adapun yang tahqiq indi menurutku anna sesungguhnya sya'an in urida jika dikehendaki ruju'ul fikhi apa kembalinya fikih ila khamsin kepada lima kaidah tadi ya. Jadi kaidah al-umur maqasidihah, al-yaqin la yuzal bisyak, kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, ad-darar yuzal, al-'adah muhakkamah, ini ada lima. Bita'assufin dengan sewenang-wenang, wa takallufin dan memaksakan diri, wa qaulin jumaliyin dan perkataan yang bersifat global, fal khamisatu dakhilatun fil ula. Fal khamisatu maka adapun kaidah yang kelima dakhilatun ialah masuk fil ula di dalam kaidah yang pertama. Jadi apa namanya kalau ngitungnya apa al yakin la yuzal bisyak itu yang pertama, kemudian yang terakhir al umur bima qasidiha, maka menurut Tajuddin As-Subki kaidah al umur maqasidiha itu sudah masuk dalam al yakin la yuzal bisyak itu lah. Ini menurut Tajuddin As-Subki. Bal bahkan Raja Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, Raja mengembalikan Syekh Izzuddin, siapa Syekh Izzuddin bin Abdussalam, al-fiqh kepada fikih, kullahu semuanya fikih, mengembalikan ila tibaril masoleh, kepada iktibaril masoleh wadar ilma fasid, mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan wadar ilma fasid dan menolak mafsadah-mafsadah. Jadi bahkan menurut Izzuddin Ibnu Abdus Salam, seluruh permasalahan fikih itu berpangkal pada apa namanya jalbul masoleh dan darul mafasidnya, menarik kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak mafsadah-mafsadah. Jadi umat Islam tentu di dalam melaksanakan ajaran agama itu ada perintah-perintah, awamir-awamir, kemudian ada larangan-larangan. Yang awamir ini di dalamnya ter apa namanya di dalamnya ada maslahah. Seluruh perintah di dalamnya ada maslahah. Karena Allah ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, larangan-larangan itu Allah apa namanya bebankan kepada manusia untuk meninggalkannya karena untuk menghindari mafsadah. Jadi maslahah dan mafsadah. Perintah sholat, Allah merintahkan sholat karena di dalam sholat itu ada maslahah. Jadi inna sholat tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi masalahnya di situ. Sekaligus di dalamnya ada mafsadah yang ingin ditinggalkan, yaitu fahsya dan mungkar tadi. Puasa demikian, zakat demikian, atau larangan-larangan. Larangan-larangan yang Allah apa namanya syariatkan kepada kita baik melalui Nabi Muhammad dengan hadisnya atau dengan Al-Quran langsung
Larangan zina itu karena untuk melindungi mafsadah. Itu mafsadah atanasul. Mafsadah manusia di dalam apa namanya tanasul, ya menurunkan keturunan ya. Sehingga keturunannya jelas dari pernikahan yang sah dan seterusnya. Jadi dalam ajaran agama itu, karena ajaran agama hukum itu dapat diperoleh dengan perintah dan larangan, maka menurut Izzuddin bin Abdus Salam ya cukup kembali kepada jalbul masoleh dan darul mafasid. Tidak kepada 5 kaidah yang di atas itu. Bahkan qad yarji'ul kullu ila tibaril masoleh. Bahkan qad yarji'u terkadang kembali al kullu apa semuanya, semua masalah fikih ila tibaril masoleh kepada mempertimbangkan masoleh kemaslahatan. Yang dalam kaidah lain disebut dengan jalbul masoleh. Jadi walaupun larangan itu dalamnya ada maslahah yang ingin dilindungi, kemaslahatan yang ingin dilindungi. Dilarang minum khamr itu untuk menjaga kemaslahatan akal itu. Dilarang mencuri untuk menjaga kemaslahatan harta. Kalau tadi kan tidak, perintah untuk mewujudkan maslahah, larangan untuk menghindari mafsadah. Nah, dengan apa namanya menyimpulkan bahwa seluruh ajaran fikih kembali kepada jalbul masoleh, maka sekaligus darul mafasid ada di dalamnya otomatis itu ya. Fa inna dar al mafasid min jumlatiha. Fa inna dar al mafasid maka sesungguhnya menolak mafsadah-mafsadah min jumlatiha ya termasuk dari al masoleh ya. Jadi ketika kita berbicara kemaslahatan, maka sesungguhnya ada masalah yang ingin berbicara tentang kemaslahatan, maka di dalamnya tercermin atau terkandung kemaslahatan yang ingin kita hindari, ingin kita jauhi. Gitu ya. Maka menurut sebagian ulama, ya cukup kembali kepada jalbul masoleh. Tidak perlu darul mafasid. Karena darul mafasid menolak kemafsadatan itu sudah masuk di dalam jalbul masoleh. Kalau dalam kitab ini itibarul masoleh. Wa yuqalu ala hadza, wa yuqalu dan dikatakan ala hadza atas ini, penjelasan ini ya. Wahidatun min haula'il khamsi kafiyatun. Wahidatun adapun satu kaidah min haula'il khamsi dari kaidah-kaidah yang 5 itu, kafiyatun ialah cukup. Jadi apa namanya? Sungguhnya tidak harus 5. Satu aja udah cukup. Pakai al-yaqin la yuzal bisa sudah cukup. Pakai al-umur maqasidiyah sudah cukup. Pakai ad-darar yuzal sudah cukup. Pakai al-masyaqqatu tajribut taysir sudah cukup. Kenapa? Karena di dalam al-umur maqasidiyah di situ ada maslahah. Ada mafsadah yang ingin dihindari. Dalam al-yaqin la yuzal bisyak, di situ ada masalah yang ingin dilindungi dan sekaligus ada mafsadah yang apa namanya ingin dijauhi dan seterusnya. Maka apa namanya tidak usah 5, cukup salah satu dari 5 itu. Gitu loh. Wal asbahu annaha asali satu. Wal asbah adapun yang paling menyerupai annaha sungguhnya apa nama wahidah asali satu ialah kaidah yang ketiga. Jadi misalkan mencukupkan satu kaidah saja, tentu kaidah yang bisa mencakup dari keseluruhan masalah fikih adalah yang ketiga, yaitu ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Jadi kita Allah memerintahkan untuk sholat ya, ya karena agar manusia itu terhindar dari doror, bahaya-bahaya, sesuatu yang bahayakan. Kenapa itu harus berbuat baik kepada sama manusia, ya agar terhindar dari doror, bahaya-bahaya. Jadi misalkan memang dari 5 kaidah cukup satu, maka yang paling mendekati kepada kecukupan dari seluruh masalah fikih ya, katanya adalah kaidah yang ketiga tadi, yaitu ad-darar yuzal. Tapi kalau di dalam kitab kaidah fikih yang sudah jadi, ad-darar yuzal itu masuk jadi al-yaqin la yuzal bisyak,
Al-umur qasidah, kemudian al-masyaqqatu tadi utaisir, ad-darar yuzal. Jadi ad-darar yuzal itu kaidah yang keempat sebenarnya. Tapi di mukaddimah kitab ini ad-darar yuzal masuk dalam urutan kaidah yang ketiga. Wa in urida ruju'u bi wuduhin fa innaha tarbu 'alal khamsina bal 'alal mi'in ya. Nah, wa in urida dan jika dikehendaki arruju' apa kembali kepada kaidah itu. Biwuduhin secara jelas. Wa innaha maka sesungguhnya wah qawaid tarbu ialah berkembang apa qawaid alal khamsin atas 50 bal bahkan alal mi'in atas ratusan-ratusan ya. Nah, jadi tidak hanya 5, tidak hanya 10, bahkan beratus-ratus kaidah itu. Mas'alatun qala ba'dul mutakhirina i'lam anna lahum fi wad'il qawaidi tariqaini. Qala berkata ba'dul mutakhirin siapa sebagian ulama mutakhir belakangan i'lam ketahuilah anna lahum kepada sungguhnya lahum ialah bagi mutakhirin fi wad'il qawaid dalam membuat kaidah-kaidah thariqa ini apa dua metode, dua cara. Al-ula adapun yang pertama, jadi maksudnya terkait fikih itu, terkait fikih ada kaidah-kaidah yang terkait fikih. Ada kaidah dalam perumusan fikih, bagaimana merumuskan fikih, memformat fikih atau merumuskan fikih. Ada kaidah-kaidah yang lahir dari apa namanya, bagaimana mensederhanakan fikih-fikih yang sudah ada. Itu jadi ada dua cara. Ada yang melalui metode penggalian hukum yang disebut dengan usul fiqh. Ada metode bagaimana merumuskan fikih-fikih yang sudah ada itu dalam satu kaidah yang kemudian disebut dengan kaidah fikih. Makanya di sini disebut dengan dua metode. Jadi terkait dengan kaidah-kaidah fikih itu ada dua metode. Al-ula adapun yang pertama, ayatu al-qawaida allati tu'inul mujtahid ala istinbatil ahkam min masadiriha. Ialah membuat siapa ba'dul mutakhirin al-qawaida kepada kaidah-kaidah allati tu'inu yang membantu apa allati al-mujtahid kepada mujtahid ala istinbatil ahkam atas menyimpulkan atau merumuskan ya, menetapkan al-ahkam hukum-hukum mimasadiriha dari sumber-sumbernya ahkam. Wahya adapun itu masadir al-kitabu yaitu kitab, sunnatu dan sunnah, wal ijma' dan ijma', wal qiyas dan qiyas. Jadi menurut musannif ini ada kaidah-kaidah yang apa namanya bisa dipakai oleh mujtahid di dalam menyimpulkan atau merumuskan hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Yang ini kemudian disebut dengan usul fiqh ya, disebut dengan usul fiqh. Namun di sini disebutkan masadir, jadi terkait dalil itu ada dalil yang masdar dan sekaligus dalil, ada yang dalil saja. Kalau masdar itu sumber. Jadi kalau berbicara sumber hukum itu hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran itu ya dalil, ya masdar. As-Sunnah juga begitu, dalil ya masdar. Selain dua ini hanya dalil, bukan sumber. Dengan ijma itu dalil, bukan sumber. Qiyas itu dalil, istisna dalil, masalah masalah dalil, tapi bukan sumber. Jadi kalau berbicara sumber hukum itu hanya dua. Jadi mungkin ini yang pas alas timbatil ahkam min adillatiha gitu ya. Dari dalil-dalilnya. Memang dalil-dalil apa namanya hukum itu ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fih ya. Ada yang disepakati oleh ulama, itu ada empat, Al-Quran, ijma, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil. Tapi kalau sumber hukum ya hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma dan qiyas itu disepakati oleh ulama. Semua mazhab itu pakai ijma, ya pakai qiyas. Sementara istihsan itu diperselisihkan. Di hanya mazhab tertentu, hanya mazhab tertentu yang apa namanya
memakai istihsan itu kalangan mazhab Hanafi. Sebagaimana maslahah mursalah itu hanya dipakai di kalangan apa namanya Maliki dan seterusnya. Itu makanya disebut dengan dalil yang dipersisikan. Jadi kembali ke tadi bahwa Alkitab dan As-Sunnah itu dalil dan sekaligus sumber hukum. Sementara ijma dan kias itu hanya dalil bukan sumber hukum karena ijma dan kias itu sumbernya dari Alkitab dan As-Sunnah itu. Wahada huwal musamma bi usul hukum. Wahada dan adapun ini apa namanya watul qawaid allati tu'inul mujtahid itu ya. Wal musamma ialah yang diberi nama bi usulil fikih dengan usul fikih. Wa kana dan ada awaluman wa khitat al bahsi fi imamuna Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu. Wa kana dan ada awaluman siapa orang yang pertama kali wadu'a yang mengarang total bahsi terhadap rancangan pembahasan di dalam usul fiqh Imamuna Asy-Syafi'i ialah imam kita Asy-Syafi'i. Imamana ya. Imamana Asy-Syafi'i ialah imam kita Asy-Syafi'i. Rahmatullahi rahmatullahi adapun rahmat Allah taala pada rahmat Allah alaih ialah semoga tetap atas Imam Syafi'i wa ridwanuhu dan ridhonya Allah. Fasonnafa maka mengarang siapa Asy-Syafi'i kita bahu kepada kitabnya Asy-Syafi'i Ar-Risalah yaitu kitab Ar-Risalah. Ini kitab pertama dalam usul fiqh ya. Dalam usul fiqh yaitu kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa tabi'ahu kullu man ja'a ba'dahu min ulama il-madzahibil ukhra. Wa tabi'a dan mengikuti kepada Asy-Syafi'i kuluman siapa setiap orang ja'a yang datang siapa man ba'dahu setelah Asy-Syafi'i min ulama il-madzahib dari ulama-ulama mazhab al-ukhra yang lain. Jadi kitab usul fiqh ini yang dikarang oleh Syafi'i ini kemudian menjadi model ya yang kemudian diikuti oleh para imam mazhab sesudahnya gitu ya. Jadi karena ini kitab usul fiqh yang pertama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan para imam mazhab sebelum Syafi'i? Sebelum Syafi'i itu ada Imam Malik, kemudian ada Abu Hanifah. Mereka berdua ini mujtahid. Namun belum menyusun kaidah-kaidah penggalian hukum itu yang disebut dengan usul fiqhnya. Nah, terus bagaimana merumuskan hukum itu tanpa kaidah berarti? Nah, kaidah-kaidah walaupun belum dirumuskan oleh para ulama atau tepatnya oleh mereka, kan mereka tahu sudah caranya. Caranya kias gimana, caranya istihsan bagaimana, gitu. Caranya berdalil dengan masalah musalah bagaimana. Itu sudah tahu melekat dalam dirinya, internalisasi. Walaupun ilmu tentang kias, ilmu tentang apa namanya istihsan itu belum dirumuskan menjadi satu disiplin keilmuan dalam usul fiqh itu ya. Jadi kembali ke tadi bahwa yang menyusun usul fiqh pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dari kitab itu Ar-Risalah tersebut kemudian diikuti oleh para ulama sudahnya. Wala yamtari fi dzalika illa mukabirun mu'anidun. Wala yamtari dan tidaklah ragu fi dzalika dalam itu apa? Awalu man wa akhir total bahsi Imam Asy-Syafi'i itu ya. Bersama kitabnya tadi Ar-Risalah illa mukabirun kecuali orang yang sombong mu'anidun yang menentang. Jadi kalau ada orang menolak bahwa Imam Asy-Syafi'i itu adalah bukan bahwa Imam Syafi'i bukan penyusun kitab usul fiqh pertama itu ya kesombongan belaka. Karena faktanya sampai saat ini itu belum ditemukan kitab-kitab yang kitab-kitab usul fiqh yang ditulis oleh sebelum Asy-Syafi'i. Itu belum ditemukan sampai sekarang. Tidak ada data, tidak ada temukan ya apa namanya kitab atau manuskrip yang terkait dengan usul fiqh sebelum Asy-Syafi'i. Otorikus saniyatu adapun metode yang kedua istikhrajul qawaidi ialah mengeluarkan kaidah-kaidah amat yang umum fikihiyati jadi kaidah-kaidah umum fikih ya
Likuli babin bagi setiap bab min abwabil fikih dari bab-bab fikih. Wa munaqasyatuha dan mendiskusikannya ini apa namanya abwab ya al kaidah kawaid ya wa munaqasyatu dan mendiskusikannya kawaid wa tatbiqul furu' dan menerapkan cabang-cabang alaiha atas kawaid. Wa yustadu maka apa namanya dapat dilahirkan apa kawaidul fikih kawaidul bayi apa kaidah-kaidah al-amati yang umum masalah banyak umpamanya wa yubayyinu dan menjelaskan apa itu istikhrajul qawaid ya masyarakat tatbik kepada jalannya penerapan alihah atas itu kawaid. Nah, jadi ini yang disebut dengan kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu diambil dari masalah-masalah atau bab-bab fikih yang setara yang serupa kemudian ditarik dalam satu kaidah umum ya. Contohnya misalkan semua masalah fikih itu berhubungan dengan niat ya. Orang sholat harus niat, puasa harus niat, zakat harus niat, haji harus niat. Semuanya harus niat. Apakah itu wajib maupun sunnah ya. Dia tidak akan mendapatkan kesunahan tanpa niat. Nah, dia tidak akan apa namanya dianggap selesai melaksanakan kewajiban tanpa niat dan seterusnya. Maka kemudian para ulama menyusun kaidah tadi al-umur bi maqasidiha. Jadi al-umur maqasidiha itu sebenarnya lahir dari masalah-masalah satu apa masalah-masalah fikih yang kemudian ditarik menjadi satu kaidah gitu ya. Demikian juga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Orang puasa kesulitan ya bisa mukel ya, bisa berbuka, kemudian diganti pada bulan-bulan lain. Sholat juga begitu, ketika kesulitan boleh duduk, boleh tidur dan seterusnya. Nah, maka karena setiap permasalahan fikih itu ada jalan keluarnya dari setiap kesulitan, maka dibuat kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir itu sebenarnya lahir dari masalah-masalah fikih yang serupa kemudian ditarik dibuat dalam satu kaidah umum. Wa awaluman dan adapun orang yang pertama kali fataha yang membuka siapa man hadzal bab terhadap bab ini sultanul ulama ialah rajanya ulama Izzuddin bin Abdul Salam rupanya Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam. Hai raja sekiranya mengembalikan siapa Izzuddin bin Abdul Salam alfil kepada fikih kulau semuanya fikih ila qaidatin wahidatin pada satu kaidah. Wahya adapun kaidah wahidah itibarul musoli yaitu mempertimbangkan kemaslahatan wadar mafasid dan menolak kemafsadatan seperti diterangkan sebelumnya itu. Wa'allafa bidzalika kitabaini wa'allafa dan mengarang siapa Izzuddin bidzalika dalam masalah itu. Pada efek ya. Kitab ini kepada dua kitab yud'a yang dipanggil tersebut ahaduma apa salah satu dari keduanya kitabain bil qawaid surah dengan kaidah-kaidah surah kecil. Wal akharu dan yang lain bil qawaidul kubra disebut dengan kaidah-kaidah kubra. Jadi menyusun kaidah-kaidah surah dan kaidah kubra. Qalahu As-Suyuti fil Asbab wan Nadzair. Qala mengatakan hu kepada ini ta'lif kitab ini tadi As-Suyuti siapa Imam Suyuti fil Asbab wan Nadzair dalam kitab Al-Asbab wan Nadzair An-Nahwiyah. Pajal Alamatu kemudian datanglah Alamatu Badruddin siapa Alama Badruddin Muhammad Azal Kasyiyu. Fatabi'ahu maka kemudian mengikuti siapa siapa ini Badruddin hu kepada ini Izzuddin tadi ya. Fil qawaid fil qawaid dalam kaidah-kaidah wa'allafa kitaban wa'allafa dan mengarang siapa Badruddin kitaban kepada satu kitab dhammanahu al-qawaid al-fiqhiyah dhammana yang apa namanya menyisipkan dhammana yang menyisipkan ya hu siapa Badruddin hu kepada kitab menyisipkan al-qawaid al-fiqhiyah terhadap kaidah-kaidah fikih. Jadi setelah Badruddin setelah Izzuddin kemudian Badruddin ya. Wa qablahu kana Syekh Sadruddin ya. Wa qablahu dan sebelumnya Badruddin karena ada Syekh Sadruddin ya. Wa qablahu dan ialah sebelumnya siapa? Badruddin karena ada Syekh Sadruddin siapa? Syekh Sadruddin Muhammad bin Amr Al-Ma'ruf Ibnul Wakil yang dikenal dengan Ibnul Wakil al-Tuwafa sanata
sab'imiatin wa sita asyaratah ya. Yang wafat pada tahun 716 rahimahullah taala. Eh Allah wa kitaban fil asbah. Allah mengarang siapa? Ini Sadruddin kitaban kepada satu kitab fil asbah wan nadhir dalam asbah wan nadhir. Wa ta'abiya fi Ibnu Abdissalam wa ta'abiya mengitu fi kepada ini Sadruddin Ibnu Abdissalam siapa? Ibnu Abdissalam. Sumaja kemudian datanglah Taj As-Subki siapa Tajuddin As-Subki. Jadi Waharara kemudian mengedit siapa Tajuddin As-Subki kitab Ibnu Wakil kepada kitabnya Ibnu Wakil. Bicara tentang itu bisyaratin dengan petunjuk min walidihi dari ayahnya. Ayahnya Tajuddin As-Subki, At-Taqi As-Subki yaitu At-Taqi As-Subki. Anaknya Tajuddin As-Subki, ayahnya namanya Taqiyuddin As-Subki. Wajah maksa al-fikih. Wajama dan mengumpulkan siapa Tajuddin As-Subki aksamal fikih kepada masa macam-macamnya fikih. Wanwa'ahu pembagian-bagian fikih wanwa'ahu dan macam-macamnya fikih. Walam yajtami dzalika fi kitabin siwahu. Walam yajtami dan tidaklah berkumpul dzalika apa itu? Apa namanya? Aksamul fikih wanwa'ahu tadi fi kitabin dalam satu kitab siwahu selain ini, selain kitabnya ini, kitabnya Ibnu Wakil tadi. Masalah selain kitabnya Tajuddin As-Subki ya. Selain kitabnya Tajuddin As-Subki. Sumaja kemudian datang Alamatu Sirajuddin siapa Alamah Sirajuddin Umar bin Aliin Umar bin Ali ya. Umar bin Aliin ya. Ibni Al-Mulaqan Asyami putranya Al-Mulaqan Asyami Al-Mutawaffa sanata eh, samaniyati samaniyatin warmain ya. Sama nimiatin wa arba ya pada tahun 804. Palafa maka mengarang siapa Sirajuddin kitaban kepada satu kitab Asbahun Nadhair kepada dalam kitab Asbahun Nadhair wal taqatahu khafiyatan. Wal taqata dan memungut siapa Sirajuddin hu kepada kitab ya khafiyatan ya secara sama-sama min kitab Tajuddin Subki dari kitab Tajuddin Subki. Maksudnya beberapa hal itu tidak apa namanya tidak murni dikarang oleh Sirajuddin tetapi mengambil atau menyadur dari kitabnya Tajuddin As-Subki. Rahmatullahi taala. Semua kemudian datang Al-Imam Al-Hafidz siapa Imam Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini kemudian apa namanya matangnya kaidah fikih ini di tangan ini Jalaluddin Asyuti Imam Asyuti ini. Panaqaha jumlatan panaqaha maka kemudian mengedit siapa Jalaluddin Asyuti jumlatan kepada satu jumlah al-qawaid dari kaidah-kaidah fi kitabi dalam kitabnya Suyuti Syawaridil Fawaid fid Dawabit wal Qawaid kitab Syawaridil Fawaid fid Dawabit wal Qawaid. Summa amada ila kitabin ausa kemudian menuju siapa Suyuti ila kitabin kepada satu kitab ausa yang lebih luas yaitu yang mengandung apa kitab jumlatan kepada satu jumlah minal ulum min fikih dari kitab-kitab fikih. Ini ilmu-ilmu fikih ya yuqalu li majmu'iha yang dikatakan bagi apa namanya kumpulannya itu ulum fikih ya dikatakan al-ablah wan nadhair wan nadhair intaha bi ba'd tasarrufin selesailah perkataan siapa namanya Qaul Suyuti bi ba'd tasarrufin dengan sebagian perubahan. Jadi ini sekilas tentang sejarah apa namanya lahirnya ilmu kaidah fikih ya. Jadi dari awalnya hanya dikembalikan kepada satu kaidah jalbul masalih atau darul mafasid ya, itibarul masalih dan darul mafasid. Kemudian disempurnakan lagi ditambah sampai akhirnya lahir satu kitab yang monumental itu ya kitabnya Asyuti yaitu kitab Al-Asbah wa Nadhair. Jadi kalian kalau memang serius ingin belajar apa namanya kaidah fiqh tidak boleh tidak harus membaca atau belajar kitab Al-Asbah wa Nadhair. Dan kitab ini insya Allah akan menjadi tangga bagi siapapun yang ingin mendalami apa namanya kaidah fiqh terhadap kitab-kitab kaidah-kaidah fiqh yang lebih besar
termasuk kaidah fiqh yang dikarang oleh siapa namanya Asyuti dalam Al-Asbah wan Nabair. Mudah-mudahan ke depannya kajian ini kita ada kaidah Itlahul Qawaid Fiqhiyah ini nanti bisa kita kuasai, kita pahami sehingga ketika kita membaca kitab-kitab kaidah fiqh lainnya kita juga bisa memahami dan mengerti dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.